Jadi kita mau melihat sekarang verba ya, verba Yunani, khususnya yang kita nanti mau pelajari itu adalah ini verba present aktif indikatif ya. Nah, mari kita coba lihat dulu. Yang mau kita lihat yang pertama adalah verba Yunani ya. Jadi sebagaimana dalam bahasa Indonesia ditemukan kata kerja verba. Ya, demikian juga dalam bahasa Yunani juga mengenal kata kerja atau verba. Jadi berikut ini dikatakan beberapa penjelasan yang berhubungan dengan kata kerja atau verba. Verba itu verb ya, verb. Bahasa Inggris bilang verb. Ya, jadi bahasa Yunani itu mengenal juga yang namanya verb. Tapi biasanya bahasa Yunani itu kalau membuat verb dia hanya membuat satu aja. Kalau kita kan biasanya saya sedang makan, ya, lalu saya dimakan, lalu saya sedang apa gitu ya. Jadi dalam bahasa Indonesia itu kadang-kadang ada penumpukan-penumpukan kata kerja. Nah, tapi dalam bahasa Yunani tidak mengenal yang seperti itu. Jadi kalau dia belajar kita belajar verba itu ya atau verb itu biasanya verb itu hanya satu. Ya. Tapi kalau nanti mungkin ada keterangan tambahan lagi terhadap verb yang mau dimaksudkan, nah itu nanti dia akan menggunakan yang namanya infinitif atau yang menggunakan yang namanya partisip. Ya, jadi memberi keterangan lagi terhadap verba utama. Ya, jadi bahasa Yunani itu sekali lagi ya, bahasa Yunani itu hanya terdiri dari satu verba. Jadi kalau saya pakai ini dulu ya, pakai whiteboard saya. Nah, nanti kita akan belajar kayak gini, saudara. Ya, mempelajari yang namanya diagram. Jadi kalau kita belajar bahasa Yunani itu ada yang namanya diagram. Nah, seperti ini posisinya. Kenapa hapus? Ada yang namanya diagram. Ya, jadi posisinya seperti ini. Ya, ini garis lurus ya. Jangan Anda buat mencang juga ya. Nggak kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, Kelihatan, Pak. di sini subjek. Ya kan? Ini yang namanya verba utama. Lalu di sini objek langsung. Objek langsung ya. Lalu di sini ada penjelas. Ya, di sini mungkin ada objek tidak langsung. Ya, objek tidak langsung. Ya, di bawahnya ini lagi bisa juga dibuat penjelas. Di bawahnya juga bisa penjelas. Ya, lalu ini di sini juga penjelas. Ya, nah nanti kalau kita belajar di dalam ini subjek ini biasanya nomina ya, noun atau nomina nominatif. Ini biasanya verba orang ketiga. Bisa singular, bisa plural. Ya. Nah, ini nomina. Nomina di sini tapi akusatif. Nah, di sini nomina ini yang disebut dengan genetif. Di sini juga genetif. Yang di sini datif, yang di sini genetif, di sini genetif. Nah, lupakan dulu itu. Ya, lupakan dulu. Saya hanya mau menjelaskan kepada saudara yang ini aja, yang di sini. Yang di tengah ini ya, yang di sini saja. Bahwa bahasa Yunani itu mengenal yang namanya subjek, verba utama, dan objek langsung. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini ya? Ya, posisinya seperti ini terus. Sama seperti di sini posisinya. Nggak akan berubah. Ya, penempatan-penempatannya itu udah seperti itu. Ya, penempatan-penempatannya seperti itu. Jadi tidak ada perubahan ya. Tidak ada perubahan. Jadi penempatannya itu benar-benar seperti itu dia. Ya. Sampai di sini dipahami dulu dengan baik. Ya, pahami dulu dengan baik supaya jangan nanti sampai saya melangkah. Ya. Ya. Jangan sampai saya melangkah nanti jadi Anda belum memahami. Ya. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi ya.
Kita lanjut lagi. Mari kita lanjutkan lagi. Ya, kita ke diktat lagi. Kita lihat diktat kita. Nah, sekarang kita lihat ya jenis-jenisnya. Ya, jadi definisinya kata kerja adalah kata yang menyatakan tindakan atau menyatakan keberadaan, ya. Keberadaan dari apa? Dari keberadaan ya. Jadi saya sedang makan, berarti keberadaan saya makan. Saya sedang minum, keberadaan saya minum. Saya sedang pergi, keberadaan saya sedang pergi. Atau saya sedang memukul orang itu, ya misalnya. Saya sedang memukul orang itu, berarti keberadaan saya sedang memukul. Jadi kata kerja itu menekankan yang namanya apa? Keberadaan. Ya, keberadaan daripada seseorang. Oke. Lalu kita lihat lagi jenis-jenis kata kerja di sini. Ada kata kerja finite. Jadi kata kerja finite menyatakan tindakan atau keberadaan tentang subjek ya dalam kalimat atau klausa. Jadi finite ya. Jadi ada juga kata kerja tak infinite ya. Tak infinite atau infinite ya. Kata kerja tak infinite mengungkapkan tindakan atau menyatakan keberadaan tetapi tidak membuat pernyataan tentang subjek, kalimat atau klausa. Ya. Ini cukup dipahami aja ya, cukup dipahami. Jadi kalau finite, ya finite itu ya saya sedang makan, ya. Tapi kalau yang di sana yang kata kerja infinite dikatakan tadi, dia itu tidak mengungkapkan ya, mengungkapkan tindakan atau menyatakan keberadaan, tapi tidak membuat apa, pernyataan tentang subjek, kalimat atau klausa. Ya. Oke. Lalu yang berikutnya di sini ada kata kerja transitif dan juga kata kerja intransitif. Kata kerja finite dapat berfungsi sebagai kata kerja transitif maupun intransitif. Ketransitifannya biasanya terjadi dari sifat kata kerja itu dan hubungannya dengan objek. Ya, lalu kata kerja transitif atau kata kerja yang dipakai secara transitif tidak membuat apa? Pernyataan lengkap sehingga ia memerlukan apa? Objek langsung untuk melengkapinya. Dan dikatakan lagi dapat digunakan dalam bentuk pasif. Jadi kata kerja intransitif atau kata kerja yang dipakai secara intransitif membuat pernyataan lengkap sehingga tidak memerlukan apa? Objek ya. Objek langsung biasanya tidak dapat digunakan dalam bentuk pasif. Ya, saya sedang menulis buku. Ya kan? Itu transitif. Ya, itu transitif. Karena di sana ada apa? Jadi kalau kita lihat di sini ya. Jadi kalau saya buat seperti ini, saya sedang menulis buku itu. Ya, saya sedang menulis buku itu. Nah, di sini saya sedang menulis. Ya, lalu di sini ada buku itu. Apakah ini transitif atau intransitif? Hah? Transitif, Pak. Yakin? Saya sedang menulis. Iya, Pak, karena kan dia tuh ada objek yang menjelaskan, Pak, dibuat melengkapi buku itu. Biasanya kan kalau apa namanya, Pak, intransitif tadi ya, Pak ya. Dia kan biasanya cuma saya sedang menulis gitu, Pak. Kalau ini ditulis ke bahasa Yunani, dia menjadi gini dia. Grafo, ya grafo, apa namanya, buku itu ya. Apa lagi nih keluar masuk? Ini grafo dia. Jadi buku itu kitab ya, kitab. Kok saya lupa buku ya? Sebentar.
Kitab itu biblion, Pak. Hmm? Ya, jadi apa ya? Kok saya lupa ya? Pas itu Pak grafo ya, saya sedang menulis di kosakata pertama. Oh iya, ini udah benar nih, grafo. Ya, ini yang mau dicari adalah menulis. Jadi lihat ini kitab kan panjang ini. Saya sedang menulis. Udah 3 suku kata di kita. Ya. Jadi yang mau kita lihat adalah buku atau kitab. Buku itu kan, Pak, biblion, Pak. Buku kok biblion sih? Buku atau kitab ya Pak. Kalau di kosakata 2 dia grafe Pak, tulisan. Ya, grafe. Ya, grafe, bukan biblion. Ya, jadi ini berarti jadi apa dia? Ton, grafon. Oke. Ton grafon. Nah, jadi kalau Anda seandainya Anda membuat ini ke diagram, ya, ini nggak ada subjek di sini. Karena yang ada cuman verba. Grafo ya. Grafo, ton, grafon. Ya. Jadi kalau yang dibilang dia transitif atau finite itu, dia harus ada di sini, ada di sini, ada di sini. Ngerti ya? Kalau kita melihat bahasa Indonesia seolah-olah ini finite semua. Atau transitif. Padahal sebenarnya kan tidak. Nah ini sebenarnya, ini yang dibilang infinite dan intransitif itu ya seperti ini modelnya. Ya, Triposa nangkap nggak Triposa? Jangan dandanan terus. Nah, kalau mau dilengkapi dia, berarti dia harus dibuat gini. Misalnya, Rasul itu sedang menulis kitab ya. Kitab itu. Nah, ini satu, ini satu, ini satu. Ya, jadi kalau dia ditaruh ke bahasa Yunani, Rasul itu apa? Apostolos. Nah, di sini sedang menulis. Di sini tunggal ya. Jadi di sini harus orang ketiga subjeknya, verbanya. Berarti ini grafi. Ya, grafi. Ya, ini ton, grafon. Oke. Nah, ini baru dibilang intransitif. Apa transitif atau yang dibilang finite tadi. Paham ya? Teman-teman paham nggak? Paham? Paham dikit, Pak. Kurang paham, Pak. Kenapa? Kurang paham. Ya, jadi kalau dibilang sekali lagi ya, kalau yang dibilang transitif, itu lengkap dia. Subjeknya ada, verbanya ada, objeknya ada. Jelas ya? Nah, ini baru namanya apa? Finite dan transitif tadi. Tapi kalau dia infinite dan atau intransitif, dia tidak mungkin subjek nggak ada. Jadi makanya dibilang sekalipun ada
objek. Di situ objek itu hanya menunjukkan apa? Keberadaan daripada subjek yang ada di sini. Jadi subjeknya terhisap di mana? Di kata kerja ini. Nah, seharusnya kalau dalam bahasa Yunani itu subjek itu harus ada seperti ini modelnya. 3 kalimat ini. Atau kalau enggak kita buat begini lagi. Orang itu sedang dibangkitkan. Atau sedang bangkit, jangan dibangkitkan. Dengan yang kedua, ia sedang bangkit. Nah, ini sedang bangkit, ia sedang bangkit. Oke, coba lihat di sini. Orang itu di sini apa? Oh, antropos. Bangkit, sedang bangkit. Ya, mungkin adalah egeire. Di sini ada? Tidak ada. Oke, lalu yang kedua, kalau dikatakan ia sedang bangkit, berarti sini aja. Egeire. Nah, ini semuanya intransitif, bukan transitif. Nangkap ya, teman-teman ya. Nangkap di sini ya. Tangkap, Pak. Nah, nangkap Pak. Ya. Jadi kalau begitu, kalau dibilang dia transitif, bagaimana transitif? Kalau dibilang transitif itu gimana? Kalau dibilang transitif itu, yang tadi itu. Ada objek dan itunya ya, Ya, Pak. ada subjek, ada verba, ada ada objek objek. langsung. Ada objek langsung. Ya, jadi kalau salah satu nggak ada, berarti dia infinite atau intransitif. Udah gampang aja untuk memahaminya. Ya, jadi istilahnya menyajikan kalimat yang utuh, subjek, predikat, dan objeknya lengkap, atau hanya menyajikan kalimat yang tidak utuh. Ya, yang masih hanya menyebutkan apa? Menyebutkan keterangan saja. Oke, baik. Mari kita lihat lagi. Karakteristiknya bahasa Yunani ya. Jadi kalau kita melihat di sini dikatakan bahasa Yunani itu bicara tentang kala, diatesis, modus, orang, dan jumlah. Jadi satu bahasa Yunani, katakanlah itu kata kerja apa? Kata kerja luo ya. Kata kerja luo ini karakteristiknya di dalamnya ada kala. Kala itu berkaitan dengan apa? Waktu tindakan. Ada diatesis. Ya, diatesis itu berkenaan dengan tindakan dari subjek itu mau dikenai apa? Kalau dia pelaku, berarti aktif. Kalau dia korban, ya, korban berarti pasif. Lalu satu lagi adalah kalau dia pelaku sekaligus korban, itu disebut dengan medial. Jadi medial ini pelaku plus korban. Lalu ada modus.
Modus Yunani itu hanya dua. Yang pertama fakta atau kemungkinan. Ya. Jadi kalau dia fakta, ini disebut dengan indikatif. Kalau dia kemungkinan kalau dia kemungkinan besar, itu adalah subjungtif. Kalau dia kemungkinan kecil, itu adalah optatif. Kalau dia pengharapan, itu adalah imperatif. Kalau dia tesis modus. Lalu yang berikutnya apa? Orang. Orang itu ada 3. Yang berbicara, yang dibicarakan, dan yang diajak bicara. Ya, orang ya, orang. Lalu satu lagi adalah jumlah. Jumlah ini hanya singular plural. Hanya singular plural. Ya, kira-kira gitu. Ya, nanti di sebelahnya di dalam diktat itu ada semua lengkap itu. Penjelasannya lengkap. Di dalam diktat ya. Dalam diktat itu penjelasannya lengkap sekali. Nah, ini dia. Kala menjelaskan hubungan tindakan dengan jenis ya dan waktu terjadinya. Jadi kala itu waktu ya. Nah, kalau dibilang waktu kini, present, waktu yang akan datang, future, waktu lampau. Lampau itu telah, ya di sini sedang, ini akan. Ya, jadi sedang, telah, akan. Kalau yang di sini sedang terjadi, jadi lampau tapi sedang terjadi. Kalau aorist itu lampau sebagai laporan, titik saja. Ya, kalau perfect jelas tindakannya. Ya, kalau aorist tadi kan nggak jelas kapan dimulai, jadi hanya disuguhi bahwa ada berita yang sudah rampung. Ada satu pekerjaan yang sudah rampung. Kapan dimulai, kapan berakhirnya kita nggak tahu. Ya. Nah, kalau imperfect itu sedang berlangsung. Tapi masa lampau. Contohnya tadi saya sedang makan. Tadi, sekarang enggak, sudah enggak. Tadi sedang makan. Nah, itu namanya imperfect. Ya. Lalu ada kini sebagai present, ada future ya. Lalu aorist tadi laporan itu ya. Kalau perfect ini jelas dia, waktu tindakannya semuanya jelas, ya. Tapi tidak ada efeknya kepada masa sekarang. Jadi udah habis di masa yang lampau. Nah, jadi agak berbeda dengan yang mana? Yang perfect. Kalau perfect itu ya waktunya sudah selesai, sudah rampung, dimulai dan di akhirnya kapan jelas dan ada efeknya kepada masa sekarang. Oke, lalu yang berikutnya yang disebut dengan diatesis. Nah, ini diatesis. Diatesis menjelaskan hubungan antara subjek dan tindakan. Ada 3 kemungkinan di sini apa? Subjek menjadi pelaku tindakan. Ya, pelaku tindakan disebut dengan diatesis aktif. Subjek menjadi penderita tindakan, diatesis pasif. Lalu subjek ya menjadi pelaku sekaligus penderita tindakan, medial. Oke, ini hanya bahasa Yunani yang punya kayak gini ya, yang lain nggak ada. Nih, contohnya saya sedang melepaskan, saya sedang dilepaskan, saya sedang melepaskan untuk diri sendiri. Oke. Lalu yang berikutnya apa lagi? Modus. Modus menunjukkan hubungan tindakan dan realitasnya. Ada 2 kemungkinan, tindakan sebagai fakta, sesuatu yang sungguh terjadi, itu tadi yang udah saya jelaskan ya. Atau tindakan sebagai kemungkinan, potensial. Nah, itu tadi di sini fakta, ini kemungkinan besar, ini optatif, ini imperatif. Jadi semakin jauh dari fakta, kemungkinan itu semakin kecil. Jelas ya? Semakin jauh dari fakta, kemungkinan itu semakin kecil. Ya, lalu ada orang, persona. Jadi orang itu tadi itu ya, orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Nah, ini juga jumlah, ini bicara hanya tunggal atau jamak, singular atau plural. Ya. Nah, jadi catatannya kalau kita lihat di sini ya, kata kerja Yunani yang mengandung kelima unsur yang baru diuraikan tadi ya disebut kata kerja finit. Nah, ini dia kata kerja finit kan. Proses menemukan unsur-unsur kata kerja ke dalam kategori gramatika semacam itu disebut penguraian ya atau parse. Jadi kita bisa uraikan ya. Ya, jadi bila kata kerja diuraikan ini hasilnya. Misalnya kata kerja luo. Ini kalanya kini, diatesisnya aktif, modusnya indikatif, orangnya orang pertama, jumlahnya tunggal,
atau singkatnya kini aktif indikatif orang pertama tunggal atau present aktif. Kini itu present ya. Present aktif indikatif orang pertama tunggal. Jadi mengurai kata kerja merupakan latihan yang sangat bermanfaat dalam proses penguasaan Yunani. Nanti minggu depan kita akan belajar rumus-rumusnya baru kita bisa bikin ini. Ini hanya penjelasan untuk semua kata kerja yang ada. Jadi perlu membuat singkatannya. Jadi singkatan untuk uraian kata kerja lu adalah ini dia. Verba, verb, orang pertama, singular, present, aktif, indikatif. Ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Ya, nanti minggu depan kita lanjut untuk kata kerjanya ya. Kata kerja verbanya. Ya, Anda silakan pahami dulu dengan baik itu. Ya, pahami dengan baik apa yang disebut dengan verba ya, verba itu. Oke, untuk minggu depan ya kita kuisnya kosakata 3 ya. Ya, kuisnya kosakata 3. Nanti diktatnya saya masukkan ya. Coba saya lihat dulu diktatnya ini. Bahan kuliah berapa ini sekarang? Kelima, Pak. 5, Pak. 5. Ini masih bahan kuliah 1 ya, bahan kuliah 2 kalau dari ini jumlah itu ya. Saya tulis saja ya, bahan kuliah apa itu? Verba ya. Verba Yunani. Ya, dan AI. Present aktif indikatif. Ini saya sebut bahan kuliah 2 ya, teman-teman. Oke, saya udah kirim di grup, silakan dilihat ya. Gak ada tugas dulu hari ini, karena nanti minggu depan baru ada tugasnya. Jadi silakan Anda hanya menguasai kembali ya. Jadi silakan dibaca kembali bahan itu. Lalu nanti mungkin dibuat aja di situ reportnya. Ya, apa itu yang disebut dengan kata kerja Yunani, verba Yunani. Ya, apa itu verba Yunani? Ya, nanti buat aja reportnya. Saya nggak taruh di Google Classroom, tapi buat reportnya buat saudara.
Ya, nanti kalau minggu depan saya tanya, saudara harus tahu apa itu kata kerja Yunani. Apa itu purba. Jelas ya? Dari mulai karakteristiknya, nanti Anda bisa menjelaskan. Purba adalah ini, purba terdiri dari ini, ya, karakteristiknya adalah begini, lalu terdiri dari apa-apa saja, gitu. Jelas ya? Nah, itu jadi Anda hafalkan, Anda kuasai, nanti minggu depan saya tanya. Baik, sampai di sini mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat semua kelas yang Kau sudah sertai dari awal hingga pada akhirnya. Kami menyerahkan hati pikiran kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih.